Tuhan tidak ada di angan-angan. Hati-hati, mencari Tuhan dalam pikiran itu tidak salah. Tapi, jika berhenti hanya di sana, bisa jadi kita justru semakin jauh darinya. Kita merasa sedang mendekat, padahal yang kita kejar hanyalah bayangan dalam kepala kita sendiri. Banyak orang berbicara tentang Tuhan, mendiskusikannya, bahkan mendebatkannya. Seolah-olah Tuhan bisa dipahami cukup dengan konsep dan kata-kata. Padahal, angan-angan itu seperti belantara. Ia luas, tapi mudah menyesatkan. Ia membuat kita sibuk berangkai persepsi, sementara realitas yang sedang kita jalani justru kita abaikan. Namun di sisi lain, tidak berpikir juga bukan jalan keluar. Mengikuti tanpa memahami, menerima tanpa menguji, itu pun bisa menyesatkan. Maka manusia bisa tersesat dari dua arah. Yang satu tidak mau berpikir, yang satu lagi terjebak dalam pikirannya sendiri. Yang tidak berpikir jauh dari kebenaran, tapi yang terjebak dalam pikirannya merasa sudah berada di kebenaran. Dan ini yang lebih berbahaya, karena ia tidak merasa perlu berubah lagi. Di titik ini, muncul bahaya yang sering tidak kita sadari. Kita merasa sudah memahami, lalu mulai merasa paling benar. Kita tidak lagi mencari kebenaran, tapi ingin kebenaran mengikuti kita. Tidak lagi mendengar, tapi menghakimi. Allah sudah mengingatkan, ada orang yang merasa sedang memperbaiki, padahal sebenarnya sedang merusak. Dan yang lebih berbahaya, mereka tidak menyadarinya. Lalu, di mana Tuhan? Bukan di angan-angan, tapi di realitas yang sedang kita jalani. Di setiap kehidupan, di setiap peristiwa, di setiap kebaikan yang terjadi. Tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali dari Tuhan. Ketika kita merasa bisa, merasa kuat, merasa benar, disitulah kita mulai lupa. Kita lupa bahwa semua kebaikan adalah anugerah, dan semua keburukan lahir dari hawa nafsu kita sendiri. Inilah kesesatan yang paling halus, merasa memahami Tuhan, padahal yang kita pahami hanyalah diri kita sendiri. Maka, kita perlu jujur pada diri kita. Selama ini, yang kita sembah itu Tuhan atau pikiran kita sendiri? Yang kita yakini itu kebenaran atau hanya persepsi kita? Karena Tuhan tidak akan pernah bisa dipenjarakan oleh konsep, tidak bisa dibatasi oleh kata-kata, tidak bisa disempitkan oleh pikiran manusia. Menyaksikan Tuhan bukan dengan membayangkannya, tapi dengan berpikir yang jernih, yang melahirkan kesadaran dan menjelma menjadi laku nyata. Dengan rendah hati, menjunjung tinggi harkat dan martabat semua makhluk. Dengan hormat, dengan cinta penuh kasih, dengan keadilan, dengan kebijaksanaan, tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Disitulah Tuhan tersaksikan, bukan pada apa yang kita pikirkan, tapi pada apa yang kita jalani. Tuhan tidak untuk dibayangkan, Tuhan untuk disaksikan dalam kehidupan yang kita jalani. Dan ketika kita berhenti merasa paling tahu tentang Tuhan, lalu mulai hidup dengan benar, disitulah kita benar-benar mulai dekat dengannya. Maka, Tuhan adalah Sang Maha Zahir dan Sang Maha Batin, yang paling jelas tersaksikan dalam realitas kehidupan, namun sekaligus tak pernah bisa dijangkau oleh angan dan pikiran manusia. Semoga kita senantiasa diberi kejernihan hati untuk berpikir dengan jujur dan hidup dengan benar. Amin.